Pak Yusbora ini baru dilantik sebagai wakil ketua 2 PTB dari fraksi Partai PKB, tuan rumah di Wajo Timur, Wajo Tengah, Wajo Utara. Yang hormati Pak Iste Sosa, Bapak Lukas Camal, Pak Tom, Ketua Tim Pemenangan Paket Ratu Angga, dan juga wakil ketua 1 dari fraksi Partai Nasdem, Bapak Mama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, yang mutabir, Bapak Pendeta. Ya, terima kasih banyak Kadiwone atas penerimaannya, penjemputannya terhadap Paket Ratu Angga. Luar biasa. Saya yakin dan percaya Ratu Angga menang di Kadiwone dan mengantarkan Ratu Angga menjadi bupati dan wakil bupati di Sumatera Jaya 2024-2029. Hari ini Bapak Mama Paket Ratu Angga keliling safari di Kecamatan Wajo Timur dan memohon dukungan doa dari Bapak Mama semua untuk tanggal 27 November nanti rame-rame pergi TPS coblos nomor urut 1. Kenapa? Karena nomor urut 1 adalah berkat bagi Lodong Meringi pada Wilayah. Iya, Ratu Angga melanjutkan apa yang belum diselesaikan oleh Pak Dr. Permisi Dimete dan juga Bapak Markus Bertalu. Iya, masih banyak yang kurang. Ada 173 desa, 2 kelurahan. Ada 77 calon desa mekar di Sumba Barat Daya. Ketika Ratu Angga menjadi bupati dan wakil bupati, kita akan mendorong 77 calon desa mekar ini menjadi definitif. Supaya apa? Supaya ada kepala desa baru, ada perangkat desa baru, ada anggaran pembangunan yang baru, dan juga ada anggaran pemberdayaan yang baru di Sumba Barat Daya. Dan kami punya tagline, membangun desa, menata kota. Tentunya Kadiwone menjadi prioritas. Kenapa? Di sini berbatasan langsung dengan Sumba Barat. Ke depan kita dorong supaya ada juga profil desa, profil kabupaten yang jelas. Maka tapal batas kita harus pastikan aman dan nyaman. Seperti yang disampaikan oleh Pak Markus Bertalu tadi, kita buat pos keamanan. Dan itu perlu Bapak Mama. Ke depan kami tahu betul, kami punya mimpi membangun Sumba Barat Daya yang hebat, berkarakter, sehat, cerdas, berketahanan pangan, berbudaya, menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, menyongsong Indonesia Emas 2045 yang perlu kita siapkan adalah sumber daya manusia. Oleh sebab itu, Ratu Angga memberikan beasiswa bagi seluruh anak masyarakat di setiap jenjang pendidikan, baik SMA, S1, S2, bahkan sampai S3 Bapak Mama. Kenapa? Ketika sumber daya manusia yang baik, dia akan mampu mengelola sumber daya alam yang ada. Dan 173 desa, 2 kelurahan merupakan desa tertinggal di SPD. Ke depan kita akan dorong menjadi desa berkembang, desa mandiri, sehingga menghasilkan desa-desa pariwisata. Dan juga Ratu Angga mengerti betul 85% masyarakat di Sumba Barat Daya, terlebih khusus di Kadiwone ini latar belakangnya petani. Ke depan kita dorong percepatan pembangunan di bidang pertanian, Bapak Mama. Ada alsintan gratis, ada benih gratis, ada pupuk datang tepat waktu. Dan sudah disampaikan oleh Pak Yusbora, Ibu Ratu, Sarjana Teknik, kita akan perhatikan juga irigasi Bapak Mama. Kenapa? Kalau musim kemarau begini kita mau tanam hortikultura, tetapi kalau air tidak ada juga sama. Ke depan kita akan dorong. Tidak cukup pakai dana desa, ada APBD 2. Tidak cukup dana APBD 2, ada APBD 1 di provinsi. Kalau tidak cukup lagi, ada APBN. Ibu Ratu punya mitra kerja yang jelas di pusat Bapak Mama. Ibu Ratu 2 kali dipercayakan oleh Bapak Mama menjadi DPR RI, dan mitra kerja beliau di sana ada para menteri yang ada di pusat. Oleh sebab itu jangan ragu lagi. Tekadnya saya dan Ibu Ratu ke depan, aku Bapak Mama, kami mau membangun Sumba Barat Daya menjadi kabupaten terbaik di NTT, bahkan di Indonesia. Dengan jaringan, dengan mitra yang kuat, dengan program yang jelas, kami yakin dan percaya Sumba Barat Daya akan menjadi kabupaten terbaik di NTT. Kenapa saya bilang begitu? Iya, Bali masa lalu, Labuan Bajo masa kini. Sumba Barat Daya harus menjadi pintu masuk pariwisata di Pulau Sumba. Jadi Sumba Barat Daya adalah masa depan pembangunan pariwisata di Lodong Meringi pada yang lalu. Dan bukan hanya itu, peran besar kita menjadi bupati dan wakil bupati adalah mengentaskan kemiskinan. Kita juga akan memberikan program-program yang pro terhadap masyarakat. Tentunya masuk rumah sakit kita dorong ke depan, dipastikan harus gratis, tidak ada yang bayar. Kenapa? Kalau pergi rumah sakit bayar, pergi operasi bayar, akhirnya Bapak Mama jual ternak, jual hasil bumi yang untuk bayar uang rumah sakit, bahkan pinjam uang juga di tetangga, bahkan pinjam uang bunga. Tapi Ratu Angga ke depan berkomitmen untuk semua tercover dalam BPJS Kesehatan Bapak Mama.
supaya masuk rumah sakit gratis tidak ada uang kaget keluar, karena tujuan kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan itu saja yang dapat sampaikan. Tentunya infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan kita akan perhatikan, Bapak. Dan pertanian, peternakan, pariwisata itu kita akan dorong dengan jaringan yang kuat, dengan relasi yang kuat, dengan dukungan dari Bapak Mama semua. Saya yakin dan percaya itu akan dicapai oleh paket Ratu Angga ke depan apabila dipercayakan menjadi bupati dan wakil bupati. Ya, Bapak Mama, saya mau bilang begini. Tanggal 27 ini tidak lama lagi, sisa 30 hari. Nah, 3 paket ini orang baik semua. Tetapi kita harus lihat siapa yang punya program yang jelas, siapa yang punya profil yang jelas, siapa yang punya jaringan yang jelas. Ratu Angga menjadi bupati dan wakil bupati, kami BPK akan mengabdikan diri kami untuk kepentingan masyarakat Lodong Maringi pada hari ini. Ya. Itu saja yang dapat sampaikan. Saya mengajak Bapak Mama semua di Kadiwone ini memenangkan Ratu Angga bukan hanya di Kadiwone, tapi di Wejau Timur, Wejau Utara, Wejau Tengah, Wejau Barat, Wejau Selatan, bahkan di Kodi sana kalau punya LBI, Amleba, ajak saja kontak mereka. Kalau masih goyang-goyang ragu, ajak saja yang di Laura, di kota, ajak saja rame-rame tanggal 20 November, pergi di TPS, tutup mata, tutup telinga, coblos nomor 1. Coblos nomor 1. Terima kasih banyak Bapak Mama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya bangga sekali atas penyambutannya. Ya, saya mau balas juga yang Kawara PMU, karena kita mau menjemput perempuan pertama yang akan memimpin Sumba Barat Daya di Tanah Merapi, yaitu Ibu Ratu Angga. Menyalang nih, gasobe, nomor satu, Baik, tepuk tangan untuk calon wakil bupati. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sesepuh-sesepuh yang ada di depan saya, ya, saya tidak sebutkan satu persatu. Ada juga wakil ketua DPR dan anggota DPR yang mukhadir Bapak Pendeta yang hadir, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, singkatnya semua masyarakat Kadiwone yang berbahagia. Ya. Luar biasa Bapak Mama, hari ini kita semua bergembira, kita tertawa mendengar pencerahan-pencerahan, ajakan-ajakan positif dari ya semua pendukung paket Ratu Angga. Tepuk tangan dulu Bapak Mama. Ya. Ya, seharusnya begini sudah ya, kita harus berbagi energi positif, memberikan edukasi kepada masyarakat biar masyarakat pikiran terbuka dan kita bisa maju bersama, ya. Jadi mungkin kalau di tempat lain kita ketemu ada kampanye pembagi mata tuh, buka bangka. Nah, kalau di sini tidak, Bapak Mama. Kita berpolitik dengan gembira, ya. Baik, tepuk tangan sekali lagi buat Bapak-bapak tadi yang sudah menyampaikan orasi politik. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini paket Ratu Angga datang ke sini mohon dukungan doa restu, ya. Karena tanggal 27 kita akan memilih bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya yang akan memimpin daerah ini 5 tahun ke depan. Kami mengajak Bapak Mama, ya, kita ingin mengajak untuk kita bersama-sama, ya. Kami tidak mau, ya, kita di bawah itu gesek-gesek. Kita tidak mau ada perpecahan, ada gontok-gontokan, ya. Kami tidak mau, ya. Kami tidak mau masyarakat perang, berkelahi, tidak, ya. Tadi Pak Dr. Nis bilang, kita mau berdamai untuk Lodong Maringi pada Malalu, ya. Kita mau maju, tidak pakai lama, ya. Kita mau adakan perubahan lebih cepat lagi. Kita mau daerah ini maju, berkembang, masyarakatnya sejahtera, petani yang sejahtera, ya. Semuanya bisa maju ke depan, Bapak Mama. Oleh karena itu, Ratu Angga mengajak kita semua, ya, untuk kita nanti tanggal 27 jangan salah pilih pemimpin untuk Kabupaten Sumba Barat Daya. Tadi visi misi program-program unggulan daripada paket Ratu Angga, ya, bagaimana dukungan dari DPR secara politis, ya, DPR memberikan dukungan, ya, bahwa ada komitmen Bapak Mama, ya, dari teman-teman DPR untuk mendukung paket Ratu Angga. Saya mau bilang,
mereka DPR, tapi dari Ratu Angga dan Nima Dale Merini, teman-teman ini sudah menyatakan mereka cuti, ya, sudah cuti, ya, apa yang dilakukan Ratu Angga ketika menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Program apa yang mau ditawarkan oleh paket Ratu Angga kepada masyarakat Sumba Barat Daya? Ya. Pertama, Bapak Mama, ya, bagaimana kita mendorong SDM yang berkualitas, ya, sarana prasarana pendidikan disiapkan. Program unggulan Ratu Angga yaitu memberikan beasiswa gratis kepada masyarakat, baik anak-anak kita yang tidak mampu, ya, berprestasi maupun dokter. Ini kita akan dorong ke depan beasiswa. Selanjutnya yang kedua, Bapak Mama, membangun infrastruktur, ya, yang berkelanjutan, ya, jalan, jembatan, irigasi, ya, dan infrastruktur lainnya yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Itu akan dilakukan oleh paket layanan listrik gratis atau meteran gratis. Satu periode Ratu Angga menjadi Bupati Sumba Barat Daya, seluruh Sumba Barat Daya kita pastikan menyala. Yang ketiga, kita akan mendorong program rumah layak huni, ya, agar masyarakat mendapatkan rumah yang layak, ya. Kalau sudah tinggal di tempat yang layak, pasti hidupnya lebih baik lagi ke depan. Ini kita akan dorong, masih banyak tepat waktu pendampingan dari petani. Ini kita akan dorong, ya. Ketersediaan air irigasi untuk petani kita akan dorong, Bapak Mama, ya. Agar apa, kita pastikan petani itu bisa meningkatkan produktivitas. Karena di sini 85% petani. Saya sudah bilang sama Angga, kita jadi bupati nanti, kami akan keliling ke desa-desa. Ya. Kita akan keliling, akan tidur di desa, ya. Kita akan lihat mana petani yang rajin, mana masyarakat yang semangat. Ya, dalam Alkitab saya selalu bilang begini, Bapak Mama, ya. Ada gadis yang bijak dan gadis yang bodoh. Ya, kalau gadis yang bijak selalu menyalakan pelitanya, dia selalu siap sedia. Tapi kalau gadis yang bodoh, dia tidur, ya, tunggu nanti dengar kabar baru dia bersiap-siap. Ya, saya mau juga nanti seluruh masyarakat Sumba Barat Daya, apalagi petani, ya, harus menjadi gadis-gadis yang bijak, rajin, ya, selalu siap sedia, mau urus lahan, ya, mau bertanam, mau semangat. Tinggal nanti ketika Ratu Angga menjadi bupati, kita akan keliling. Ketika saya temui petani yang rajin, Bapak Mama, itu minta apa kita langsung kasih, ya. Nah, kita akan pastikan benar-benar jangan sampai ada kelompok tani hanya mau dapat bantuan. Setelah itu dapat bantuan, alatnya itu dipakai untuk sendiri, ya, bukan untuk kelompok. Tapi saya mau pastikan benar tidak di masyarakat. Ketika saya temu ada yang rajin, saya tanya, ini lahannya berapa hektar? Sekian hektar. Oke, ada kelompok tani? Ada. Sudah dikukuhkan belum? Sudah. Langsung saya telepon kepala dinas, ya, dinas teknis, ya. Saya panggil, datang di lapangan, bawa berita acara serah terima barang, ya, langsung kita serahkan Alsintan di situ, Bapak Mama, ya. Yang penting sudah dikukuhkan oleh kepala desa. Ini caranya saya mau pacu petani-petani harus semangat, ya. Tidak boleh dipersulit dengan hal-hal teknis, ya. Kita mau dukung. Makanya ketika saya memberikan alat pertanian, petani punya produktivitas bisa meningkat, ya. Ini kita akan dorong ke depan. Berikutnya, Bapak Mama, ada kelompok perempuan, ya, banyak kelompok perempuan, kelompok tani, ternak. Kita akan dukung bantuan ternak, ya, babi, kambing, kerbau, sapi, unggas, ya. Selain kita memastikan ada protein, ya, ada protein di setiap rumah tangga, di setiap kampung dalam rangka penanganan stunting, kita mau juga bantuan-bantuan lainnya yang dibutuhkan oleh petani, ya. Ini akan diberikan oleh paket Ratu Angga, ya. Yang penting, Bapak Mama, tanggal 27 kita bersepakat, ya, sepakat dukung paket nomor, ya, Bapak Mama, ya, visi sudah jelas apa yang mau dibangun oleh paket Ratu Angga, ya. Yang kedua, kita sudah punya kekuatan di DPR. Secara politis, 3 pimpinan ada di paket Ratu Angga. Secara jumlah, ya, kursi di DPR